kabar kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, serta teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan 3 orang, yaitu ada saya sendiri, Nazib Zini Gumilang, ada teman saya Adi Ranur Wahid, dan ada teman saya lagi, Sayuwada Gita Falupi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai etika profesi dengan fokus pembahasan pada software development, quality assurance, dan beberapa topik lanjutan yang masih berkaitan dengan etika dalam pengembangan perangkat lunak. Kami berharap apa yang kami sampaikan itu dapat memberikan pemahaman yang jelas dan mudah diikuti, tetap bisa menjadi tambahan wawasan mengenai pentingnya etika dalam dunia software development. Nah, untuk materinya sendiri yang akan pertama akan dibacakan oleh Saudari Sayumadi Gita Palupi. Untuk Saudari Made, tolong dibacakan untuk materi yang pertama. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan bagian yang pertama, pada slide yang pertama, pada bagian pendahuluan dari materi software development. Jadi di sini saya akan awali dari kutipan terlebih dahulu, yang dimana kutipan ini masih berhubungan dengan materi kita pada kali ini. Nah, kutipan di sini itu berbunyi every piece of code carries an ethical weight, yang dimana artinya itu setiap baris kode yang kita tulis punya konsekuensi etis, baik terhadap pengguna maupun terhadap masyarakat. Nah, dalam dunia software development itu artinya pengembang nggak cuman dituntut untuk bisa ngoding, tapi juga harus menjunjung etika profesional, kejujuran, akurasi, keamanan, dan juga tanggung jawab sosial. Nah, jadi contohnya tuh misalnya kayak gini. Kalau misalkan seorang developer salah menulis logika program untuk sistem rumah sakit atau misalkan perbankan, itu dampaknya bukan cuma error di layar aja, tapi bisa nyangkut ke data pasien, transaksi keuangan, bahkan keselamatan setiap orang. Nah, oleh karena itu, setiap keputusan teknis itu punya dimensi moral di belakangnya. Dan inilah kenapa etika dalam software development itu jadi penting banget. Nah, kalau misalkan kita kaitkan ke konteks Indonesia, tanggung jawab etis itu makin relevan ya. Sekarang banyak banget sektor publik dengan ataupun swasta, mulai dari startup digital, fintech, ataupun e-government, yang dimana itu mengandalkan software yang untuk operasional harian. Nah, kita juga punya dasar hukum yang menegaskan hal ini, seperti misalkan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Jadi, ketika seorang developer membuat sistem digital, mereka itu nggak cuma menciptakan produk teknologi, tapi juga menjaga kepercayaan publik. Intinya, software development itu tuh bukan cuman sekedar pekerjaan teknis, tapi juga tanggung jawab etis untuk memastikan teknologi yang mereka buat itu tuh aman dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Oke, selanjutnya pada slide kedua di sini eh, judulnya yaitu The Importance of Software Quality. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting dari software quality. Kualitas perangkat lunak atau software itu bukan cuma soal jalan atau enggaknya program, tapi soal seberapa andal, aman, dan etis sistem itu dipakai di dunia nyata. Nah, ada beberapa aspek utama yang menentukan kualitas dari software. Yang pertama, di sini ada reliability, yang dimana seberapa stabil dan bisa dipercayai oleh sistem. Yang kedua itu ada security, ini seberapa kuat sistem melindungi data pengguna. Yang ketiga ada maintainability, ini seberapa mudah software itu diperbarui. Lalu ada usability, apakah software itu nyaman dan mudah dipakai oleh pengguna. Dan ada portability, ini apakah bisa dijalankan di berbagai perangkat dan platform. Nah, masalahnya, kalau misalkan kualitas ini diabaikan, dampaknya itu bisa fatal banget. Contohnya di dunia internasional, ini ada kasus Knight Capital Crash, yang dimana sebuah kesalahan kecil di kode itu menyebabkan kerugian sampai 440 juta dolar hanya dalam 45 menit.
Ada juga kasus Terak yang dimana itu bug pada software mesin radiasi yang menyebabkan pasien meninggal dunia. Nah, kalau misalkan kita tarik ke konteks Indonesia, kasusnya itu nggak kalah serius. Kalau misalkan teman-teman juga ingat, itu waktu itu ada aplikasi Peduli Lindungi yang sempat bocor. Nah, isu itu serius banget soal privasi dan juga keamanan data publik. Ada juga kasus My Pertamina yang dimana saat itu error saat diuji publik karena servernya overload. Padahal sistem itu tuh dipakai skala nasional. Nah, dari kedua contoh itu di- eh, terlihat banget bahwa kualitas software itu tuh bukan cuma urusan teknis, tapi juga urusan etika dan juga tanggung jawab sosial. Sebuah aplikasi diluncurkan ke publik itu seharusnya ada load testnya dan pengujian menyeluruh supaya sistemnya tahan terhadap tekanan. Jadi, kualitas software itu bukan cuma soal bisa dipakai aja, tapi juga soal bisa dipercaya. Karena setiap bug yang lolos itu bisa berarti untuk hilangnya data, uang, bahkan nyawa seseorang. Selanjutnya, pada slide ketiga, di sini kita akan membahas software product liability. Nah, sekarang kita masuk ke topik eh, software product liability yang dimana kalau misalkan bahasa hukumnya itu tanggung jawab produk perangkat lunak ya. Jadi produk liability itu pada dasarnya adalah tanggung jawab hukum produsen atau pengembang kalau misalkan produk yang mereka buat itu menyebabkan kerugian karena cacat atau gagal berfungsi. Nah, dalam konteks software, ini berarti developer bisa diminta pertanggungjawaban hukum kalau misalkan sistem yang mereka buat itu menyebabkan kerugian bagi penggunanya. Ada 4 dasar hukum utama yang biasa dipakai. Yang pertama itu ada strict liability, yang dimana pengembang tetap bertanggung jawab walaupun nggak sengaja. Yang kedua ada negligence, ini karena kelalaian, misalnya tidak melakukan pengujian dengan baik. Selanjutnya ada breach of warranty. Ini kalau misalkan produk itu tuh tidak sesuai dengan jaminan atau spesifikasi yang dijanjikan. Dan yang terakhir itu ada misrepresentation, yang dimana kalau misalkan pengembang memberikan informasi atau promosi yang menyesatkan tentang produknya. Nah, di Indonesia sendiri, dasar hukumnya bisa kita lihat dari dua undang-undang utama. Yang pertama, Undang-Undang ITE pada nomor 11 tahun 2008, pasal 30-33 yang mengatur soal akses ilegal, gangguan sistem, dan juga manipulasi data. Selanjutnya yang kedua itu ada Undang-Undang PDP tahun nomor 27 tahun 2022 pasal 39 sampai 46 yang menegaskan tanggung jawab pengendali data jika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan. Nah, ini tuh bukan cuma teori, karena di sini kita udah punya contoh nyatanya, mulai dari kebocoran data EKTP, kasus Tokopedia pada tahun 2020, sampai di data Dapodik pendidikan yang bocor ke publik. Nah, setiap kasus itu nunjukin kalau misalkan software yang gagal menjaga keamanan itu bisa berujung pada kerugian publik dan juga tuntutan hukum. Nah, jadi sebagai developer kita nggak bisa sembarangan bilang kalau misalkan ada error kecil, karena dalam dunia profesional setiap baris kode itu adalah janji terhadap kepercayaan pengguna. Begitu kepercayaan itu rusak, maka tanggung jawabnya bukan cuma moral, tapi juga hukum. Oke, mungkin cukup. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Saudari Sayuma Digita Falupi telah menjelaskan dengan baik dan benar. Di sini saya akan melanjutkan lagi untuk materi berikutnya. Yaitu di slide berikut itu ada tentang software development methodologies, qualities, and assurance. Nah, pada slide ini saya akan membahas mengenai software development methodologies dan quality assurance. Jadi topik ini tuh penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana sebuah software dibangun secara terstruktur dan dipastikan kualitasnya itu sebelum digunakan oleh masyarakat. Kualitasnya pasti di itu Kak, dipastikan dulu sebelum ke masyarakat. Pertama, kita lihat dulu tahapan dalam SLDC atau Software Development Life Cycle. Tahapannya itu dimulai dari requirement, yaitu proses mengumpulkan kebutuhan dan tujuan pembuatan software.
Setelah itu masuk ke desain, di mana dilakukan perancangan sistem. Lalu kita masuk ke implementation, yaitu proses pengkodean atau pembuatan program. Tahap berikutnya adalah testing untuk memastikan sistem berjalan sesuai rencana dan bebas dari kesalahan. Nah, setelah dinyatakan siap, dilakukanlah development atau peluncuran ke pengguna. Terakhir ada tahap maintenance, yaitu pemeliharaan dan perbaikan setelah sistem digunakan. Kemudian pada bagian quality assurance atau QA, ini bukan hanya sekedar mencari bug. QA merupakan bentuk tanggung jawab moral dan profesional bagi pengembang. Tujuannya memastikan software aman, layak, dan kualitasnya sebelum dipublikasikan ke publik. Dengan adanya QA, software tidak hanya berfungsi, tetapi juga memenuhi standar keamanan, keandalan, dan kenyamanan pengguna. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan tiga metode pengembangan software yang umum digunakan. Yang pertama ada metode waterfall, memiliki alur yang linear dan terurut, cocok digunakan untuk proyek yang kebutuhannya sudah jelas di awal dan tidak ada banyak perubahan. Yang kedua, ada metode agile, lebih bersifat interaktif dan fleksibel. Prosesnya itu dilakukan secara bertahap dan bisa menyesuaikan perubahan kebutuhan pengguna. Dan sedangkan DevOps menekankan pada otomatisasi dan kolaborasi antar tim development dan operation. Tujuannya itu untuk mempercepat proses rilis dan mempermudah update sistem secara berkala. Nah, untuk konteks di Indonesia, penerapan QA sudah mulai menjadi perhatian serius, terutama di perusahaan BUMN dan startup digital. Selain itu, sertifikasi seperti ISO atau IEC juga mulai diterapkan sebagai standar keamanan informasi. Ini menjadi bukti bahwa kualitas software bukan hanya soal fungsi, tetapi juga keamanan data, terutama di era digital saat ini. Jadi melalui metodologi yang tepat dan QA yang kuat, software yang dihasilkan tidak hanya efektif, tetapi juga dapat dipercaya oleh pengguna. Oke, slide selanjutnya. Nah, di slide berikutnya ini, kita akan menjelaskan mengenai capability, maturity, model interrogation atau CMMI. CMMI itu merupakan model penilaian tingkat kematangan proses dalam suatu organisasi yang digunakan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pengembangan software. Tujuan dari CMMI itu adalah membantu organisasi memiliki proses kerja yang lebih terstruktur, konsisten, dan berstandar. Dengan demikian, kualitas software yang dihasilkan tuh lebih stabil dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam CMMI itu terdapat 5 level kematangan proses. Yang level pertama adalah inisial, di mana proses kerjanya itu masih tidak teratur dan bergantung pada individu. Level kedua itu ada manage, proses sudah direncanakan dan dikelola dasar sehingga lebih terkontrol. Dan level ketiga itu ada define. Proses sudah distandarisasi dan terdokumentasi dengan jelas. Level keempat ada quantitatively managed. Organisasi itu mulai menggunakan data dan pengukuran untuk mengambil keputusan. Dan level kelima adalah optimizing, yaitu tahap organisasi terus melakukan peningkatan dan inovasi secara berkelanjutan. CMM itu sudah banyak diterapkan di perusahaan besar tingkat global seperti Boeing dan IBM. Untuk Indonesia sendiri, model ini juga mulai digunakan pada instansi seperti Telkom Sigma, BSSN, dan sistem e-government. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan standar proses dalam pengembangan software menjadi perhatian penting di berbagai sektor, terutama di berhubungan dengan layanan publik. Oke, slide selanjutnya. Nah, berlanjut ke slide berikutnya yaitu mengenai safety critical system. Safety critical system itu adalah sistem digital yang jika mengalami kegagalan dapat mengancam keselamatan atau bahkan nyawa. Karena itu, pengembangan sistem jenis ini tuh memerlukan standar keamanan dan ketelitian yang jauh lebih tinggi daripada software biasa. Contoh di tingkat global, bisa kita lihat pada kasus NASA Mars Climate Orbiter dan Terak 25. Kedua kasus ini tuh merupakan bukti bahwa kesalahan kecil dalam software dapat menimbulkan dampak yang sangat fatal. Nah, untuk konteks di Indonesia sendiri itu ada beberapa contoh. Penerapan pada safety critical system dapat kita temui pada sistem transportasi seperti ITCS dan SIM online. Lalu sistem peringatan dini bencana seperti BMKG, Inateus. Pada sistem seperti ini tuh kesalahan kecil seperti bug atau error tuh bukan hanya menimbulkan kerugian materi, tapi juga dapat membahayakan masyarakat.
Itulah mengapa sistem kategori ini memerlukan proses verifikasi, validasi, pengujian, dan pemeliharaan yang sangat ketat. Tujuannya itu untuk memastikan sistem dapat berfungsi dengan akurat dan aman setiap saat. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Adira Nur Wahid. Oke, ke slide selanjutnya ya. Di mana di sini kita masuk ke slide papan ya. Hmm, di mana sini ada quality standar ISO 9001 dan FMI. Itu slide 10 ya? Ya, Sayu. Slide 10 apa 8? 8, 8. Oh, itu slide 8. Quality standar ISO 9001 dan FMI. Standar kualitas menjamin software aman dan dapat dipercaya dan memenuhi kebutuhan pengguna. Contohnya yaitu ISO 9001, fokus pada continuous improvement, perbaikan berkelanjutan, dan customer satisfaction, di mana diterapkan di organisasi untuk memastikan setiap proses punya kontrol mutu. Selanjutnya ada FMI, Value Moderator and Effect Analysis. Dia digunakan untuk menganalisis potensi kegagalan dan efeknya sebelum software dirilis dan membantu mencegah error fatal sejak tahap desain. Penerapan yang ada di Indonesia, aplikasi perbankan digital seperti Brimo dan Livin Bank Mandiri menggunakan prinsip FIMA untuk memastikan keamanan transaksi dan data nasabah. Di mana kesimpulannya, ISO 9001 dan FIMA memastikan software dikembangkan dengan pendekatan sistematis, aman, dan berorientasi pada kendala jangka panjang. Ya, berarti dia ini ISO 9001 dan FIMA ini digunakan untuk memastikan software dikembangkan dengan pendekatan sistematis, aman dan berorientasi kendala jangka panjang. Artinya, dia mengamankan sistem untuk jangka panjang berkelanjutan dan lebih membuat para penggunanya itu tuh lebih aman. Jadi dia menangkal hal-hal yang tidak diinginkan untuk di dalam software tersebut. Oke, mungkin kita ke slide selanjutnya. Kita ke slide ethical responsibilities of software developers. Eh, Ethical itu slide 9. Slide 9. Oke, ethical responsibilities of software developers. Di mana bentar. Ethical response of software developers. Nilai dasarnya yaitu Hornstein tidak menyembunyikan bug, Drupal berhati-hati dan tidak gegabah, Equality siap bertanggung jawab atas dampak software.
Makna umumnya, etika pengembangan perangkat lunak bukan cuma soal kemampuan teknis, tapi juga tanggung jawab moral atas dampak yang ditimbulkan dari software yang mereka buat. Nilai dasar etika pengembangan Nilai dasar etika pengembangan yaitu ada honesty, yaitu artinya adalah kejujuran. Pengembang tidak boleh menyembunyikan bug atau kekurangan sistem. Kalau ada masalah harus dilaporkan dan diselesaikan secara terbuka. Contohnya, ketika kita menemukan celah keamanan, developer wajib melaporkan ke tim keamanan, bukan diam agar terlihat kerja cepat. Kemudian ada do care, kehati-hatian. Pengembang harus berhati-hati dalam menulis dan menguji kode, karena kesalahan kecil bisa berakibat besar. Contohnya, sistem perbankan atau layanan publik tidak boleh dirilis tanpa pengujian keamanan yang memadai. Kemudian ada accountability, yaitu tanggung jawab. Developer harus siap menerima tanggung jawab atau kalau software yang dibuatnya menyebabkan kerugian, baik karena bug, data bocor, atau kegagalan sistem. Kemudian ada konteks di Indonesia. Banyak proyek pemerintah berbasis IT seperti e-government dan e-KTP dan Dapodik yang memerlukan etika tinggi agar tidak ada manipulasi atau kebocoran data. Kemudian ada etika open source yang juga penting. Pengembangan ini juga harus menghormati lisensi kontribusi komunitas dan tidak mengklaim karya orang lain. Kemudian ada profesionalisme kerja, termasuk menjaga kerahasiaan dan penggunaan dan mengikuti standar keamanan seperti yang diatur oleh BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Eh, Garis besarnya yaitu pengembangan software punya peran sosialisme besar. Mereka bukan cuma menulis kode, tapi juga membentuk kepercayaan publik terhadap teknologi. Oke, bisa ke slide selanjutnya. Oh, ini slide. Kita masuk ke summary and discussion. Kita udah masuk ke pertanyaan ya? Iya, ini di slide 10 terakhir. Oke. Oke. Akan saya simpulkan dari beberapa materi yang telah disampaikan tadi. Di mana kesimpulannya, etika dalam pengembangan perangkat lunak bukan hanya persoalan moral, tetapi merupakan tanggung jawab profesional dan sosial. Setiap pengembang terhadap masyarakat, setiap baris kode yang ditulis membawa konsekuensi terhadap keamanan kendala dan kenyamanan pengguna. Oleh karena itu, pengembang wajib berhati-hati. Prinsip kejujuran Hostey, kehati-hatian Duker, dan tanggung jawab accountability dalam seluruh tahap proses pengembangan software. Kualitas software yang baik tidak hanya diukur dari fungsinya yang berjalan dengan benar, tetapi juga sejauh mana software software aman digunakan dan melindungi data pengguna dan tidak menimbulkan kerugian publik. Karena itu, kegiatan seperti quality assurance QA, testing dan dokumentasi tidak boleh dianggap sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari etika profesional yang menjamin keandalan dan transparansi sistem. Kita masuk ke pertanyaan dan diskusi. Untuk soalnya akan saya bacakan, di mana soal yang pertama yaitu apa tanggung jawab etis pengembangan softwarenya menyebabkan kerugian.
Menyebabkan kerugian apa itu? Ketutup kalau di sini. Antara aku buka. Kerugian publik. Kerugian publik. Ini siapa yang mau jawab ini untuk pertanyaan nomor satu? Boleh, saya akan jawab pertanyaan nomor satu. Di sini pertanyaannya itu adalah tanggung jawab etis pengembang saat software menyebabkan apa tanggung jawab etis pengembang saat software Tanggung jawab menyebabkan etis, Bu. kerugian publik. Jadi, menurut saya jawabannya ketika perangkat lunak atau software yang dikembangkan itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka pengembang itu memiliki tanggung jawab etis untuk bersikap transparan dan juga bertanggung jawab atas dampaknya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, hal ini juga mencakup tindakan segera dalam memperbaiki kesalahan, mengakui kekeliruan, serta memastikan keamanan dan juga keandalan sistem pada tahap berikutnya. Nah, secara moral, pengembang itu tuh berkewajiban untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau komersial. Karena setiap produk digital itu akan membawa konsekuensi sosial yang nyata. Oke, mungkin cukup. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa QA dan dokumentasi termasuk kewajiban moral? Siapa yang ingin menjawab? Oke, di Bisa sini Kak saya Saudara akan Najib menjawab? Oke, Saudara Najib. Oke, di sini saya akan eh, menjawab dari pertanyaan nomor 2. Mengapa quality assurance dan dokumentasi termasuk kewajiban moral? Kalau menurut saya sih karena proses quality assurance ini dan dokumentasi itu bukan sekadar prosedur teknis, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan profesional seorang pengembang. QA sendiri itu menjamin bahwa perangkat lunak yang diuji secara menyeluruh itu aman, andal, dan layak digunakan oleh publik. Sementara dokumentasi mencerminkan transparansi dan akuntabilitas. Jadi memungkinkan setiap proses dan keputusan teknisnya itu dapat ditelusuri dan diverifikasi. Keduanya itu menjamin, keduanya itu menunjukkan komitmen pengembangan terhadap integritas dan kepercayaan publik terhadap produk teknologi. Jadi itu mungkin jawaban saya. Kalau ada yang ditambahkan, apakah ada yang mau ditambahkan? Oh, mungkin cukup ya. Cukup, Oke, cukup. terima kasih. Iya, lanjut ke pertanyaan ketiga. Di pertanyaan ketiga muncul bagaimana UU PDP mengubah cara software dikembangkan di Indonesia. Baik, untuk pertanyaan ketiga akan saya jawab, di mana dampak UU PDP terhadap pengembangan software di Indonesia adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU Nomor 27 Tahun 2022 membawa perubahan mendasar terhadap cara software dikembangkan di Indonesia. Regulasi ini menuntut pengembangan untuk menerapkan prinsip privacy by design, yaitu perlindungan data pribadi sejak tahap perancangan sistem. Pengembang kini wajib memastikan adanya persetujuan eksplisit pengguna dan keamanan data yang memadai, serta mekanisme pelapor jika terjadi kebocoran informasi. Dengan demikian, pengembangan perangkat lunak di Indonesia kini tidak hanya berorientasi pada fungsi dan kinerja, tetapi juga pada kepatuhan hukum, etika privasi, dan perlindungan hak pengguna. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Akan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Saudara Dira sudah menyampaikan materi terakhir. Mungkin demikian penerapan materi dari kelompok kami terkait etika profesi dalam pengembangan perangkat lunak, mulai dari metodologi pengembangan software, quality assurance, CMMI, hingga penerapan pada sistem yang bersifat safety critical. Melalui materi ini dapat kita simpulkan bahwa etika dalam pengembangan software bukan hanya soal profesionalitas, tapi juga bentuk tanggung jawab untuk memastikan sistem yang aman dan berkualitas bagi masyarakat.
Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu dosen serta teman-teman semua. Kami terima kasih bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.